Salam saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa kami dalam surga, Bapa yang baik, yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar Tuhan hari ini kami boleh mempersembahkan hidup kami kepada Tuhan sebagai persembahan yang hidup kudus berkenan kepada Tuhan. Biar hari-hari ini kami persembahkan kepada Tuhan menjadi hari yang berkenan dan berkualitas. Sebagaimana Tuhan inginkan, supaya setiap orang yang percaya menjadi persembahan yang hidup yang berkenan kepada Tuhan. Ampuni segala dosa salah kami, tuntunlah kami Roh Kudus, supaya kami hari demi hari boleh diperbarui dan menjadi ciptaan yang indah. Ampuni segala dosa salah kami dan berkati segala pekerjaan rumah tangga kesehatan kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Kita merenungkan firman Tuhan dalam kitab Mazmur pasal 1 ayat 4 sampai dengan 6. Saudara, yaitu kita bicara tentang orang fasik dan juga kita bicara tentang orang yang benar dan orang berdosa. Jadi ada 3 kelompok kita lihat adalah 1 orang fasik, 2 orang berdosa, dan 3 adalah orang benar. Apakah kita ada di antara 3 ini? Apakah sebagai orang fasik? Siapa orang fasik itu? Orang yang percaya Tuhan menjadi Kristen KTP, yaitu Kristen teori. Siapakah orang berdosa itu? Yaitu orang yang percaya tapi yang hidupnya terus-menerus terikat di dalam dosa. Contohnya, dia mungkin sekali-sekali bisa mabuk seperti Nuh, tapi tidak setiap hari mabuk. Diingatkan, pasti bertobat. Mungkin dia berjudi, tidak terus-terusan berjudi, karena diingatkan dia bertobat. Mungkin dia melakukan sesuatu tindakan yang asusila. Ketika diingatkan dia menangis, bertobat, dan tidak melakukan lagi. Tetapi orang berdosa ini adalah orang yang terikat. Dia sudah diingatkan ke gereja berdoa, menangis, melayani, tetapi setiap hari hidupnya terikat di dalam dosa. Kita tidak lepas dari dosa, saudara. Mungkin dalam pelayanan kita, mungkin beberapa hari kita bisa berbuat dosa, marah, sakit hati, kecewa, bisa. Atau kita tergoda untuk hal-hal tertentu, bisa. Tetapi kita tidak boleh tinggal di tempat itu. Karena Roh Kudus akan menginsyafkan, mengingatkan kita. Itulah saudara. Dan orang benar pasti tahu. Dia pasti membalas setiap kejahatan dengan kebaikan. Dia tidak pernah berencana kejahatan, hatinya tulus, tidak pernah licik. Selalu memberikan hal-hal berkat bagi banyak orang. Saya bacakan. Mazmur 1 ayat 4 sampai 6. Bukan demikian orang fasik. Mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Dari sini kita melihat orang fasik itu mereka seperti sekam yang ditiup angin. Artinya orang fasik itu ketika ada masalah, persoalan, dia akan cepat hilang. Karena dia di gereja tidak bertumbuh kokoh di dalam ajaran Tuhan. Dia cuma teori, dia cuma percaya, dia cuma KTP, dia cuma rutinitas, dia cuma sebagai kedok atau ya sebagai cuma percaya daripada disebut ateis atau komunis. Sebab itu saudara, mungkin karena dia ingin mencari orang atau ingin berdagang dengan orang Kristen atau sedang bergaul dengan orang Kristen atau berkongsi atau bekerja sama orang Kristen, sehingga dia ke Kristen itu cuma Kristen aja, mau belajar cuma sekedar tahu. Dan demikian juga ada Kristen yang dari sejak kecil sudah Kristen, tetapi menjadikan saudara gereja itu tempat rutinitas, seperti pertemuan, ya seperti tempat-tempat untuk arisan gitu saudara, atau untuk duduk-duduk perkenalan, tapi tidak ada sesuatu gairah. Dikatakan orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Ketika ada penghakiman, ketika ada namanya proses, maka dia cepat kecewa dan meninggalkan Tuhan. Tetapi saudara, kalau kita melihat bagaimana caranya, karena dia tidak teguh di dalam firman Tuhan, dia tidak percaya dengan kuasa Tuhan, dia selalu ragu-ragu dengan janji Tuhan, dia selalu mengandalkan akal kekuatannya dia, sehingga di dalam dagang kurang bersandar kepada Tuhan, tidak mengandalkan Tuhan. Dengan bermacam-macam alasan, dia katakan, bukankah kita diberi pikiran? Betul saudara, kita berusaha benar, tetapi Tuhan yang menentukannya. Kita berencana, Tuhan menentukan. Berkat Tuhan jadikan kaya, susah payah tidak menambahinya. Berarti kita boleh kerja sungguh-sungguh, tetapi berkat Tuhan itu kapan kita tidak tahu.
Sebab itu saudara, kita perlu kembali hari ini. Jangan saudara cuma berbicara tentang aku punya akal, aku punya pikiran. Kita harus pakai itu. Karena Tuhan berkata, kasihlah Tuhan dengan segenap akalmu, akal budimu, kekuatanmu. Tetapi jangan lupa, hati dan jiwa juga sepenuhnya. Sebab itu bukan hanya akal. Mungkin akal kita bicara dari 4 hal ini 1/4 bagian. Kekuatan dari 1/4 bagian. Kalau kita sepenuhnya memberi kekuatan kita, anggap itu masih 1/4. Kalau kita dengan akal kemana kita, anggap aja masih 1/4. Ketika kita memberikan hati jiwa kita, itulah menjadi penuh semuanya. Nah, demikian pula dikatakan, begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Jadi orang berdosa pun kalau kumpul orang benar, nggak tahan dia. Karena diomongkan firman Tuhan, mengandalkan Tuhan, mengasihi, mengampuni, berbuat baik, murah hati. Orang berdosa nggak tahan. Karena taunya dia adalah ingin diberkati, ingin mendapatkan sesuatu, saudara. Orang berdosa, tetapi dia tidak tahan dengan teori, dengan cara kerja, cara hidup orang-orang benar. Ketika kita bicara, ayo andalkan Tuhan, dia ketawa. Maka dari itu, saudara, kita harus belajar dekat orang benar, supaya kita ini, saudara, boleh menimba kebenaran itu, dan hidup dalam kebenaran itu, sehingga kebenaran itu akan memulihkan kita. Kebenaran akan menyembuhkan kita. Kebenaran akan menguatkan kita. Kebenaran akan mengangkat kita. Tetapi kalau saudara kita berkumpul dengan orang benar dan kita memposisikan diri kita sebagai orang berdosa terus nggak mau menimba kebenaran itu, kita tetap menjadi orang yang tidak berguna. Kalau kita orang fasik kumpul dengan orang beriman, tapi kita tidak mau menimba kebenaran itu, kita akan tetap fasik. Saudara, itulah renungan yang perlu kita renungkan supaya kita setiap hari boleh bertambah dan setiap hari boleh maju di dalam iman kita. Jadilah orang Kristen yang memang berhikmat. Jadilah orang Kristen, saudara, menjadi orang benar yang menjadi berkat bagi banyak orang. Jangan menjadi orang Kristen yang teori, saudara. Banyak teori, hafal ayat, tetapi tidak bisa melakukan firman Allah. Haleluya. Sebab itu, saudara, ini akhir zaman. Tuhan mau datang. Tuhan pilih 5 gadis bijaksana atau 5 gadis bodoh. Orang yang bijaksana atau orang bodoh yang sama-sama tahu firman Tuhan. Bodoh karena dia tidak berubah. Dia tidak mau menjadi orang benar. Bodoh karena dia tetap dalam kefasikan, tidak percaya kuasa Tuhan. Bodoh karena dia tetap hidup di dalam dosa. Saya percaya Roh Kudus akan nuntun kita. Kita menjadi orang-orang benar. Mari kita berdoa. Terima kasih atas kebenaran-Mu. Sucikan hati pikiran kami. Tuhan, kami juga berdoa mereka dalam pergumulan. Saudara Engkau yang dalam pergumulan masalah persoalan tantangan, dalam pekerjaan, rumah tangga, kesehatan, karir, studi, perjodohan, dekapkan kedua tangan-Mu di dadamu. Engkau yang sakit, tumpangkan tangan bagian sakit. Di dalam nama Yesus jadilah sembuh, jadilah pulih, jadilah kuat, dan diberkati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Jika saudara masih membutuhkan pelayanan doa dan konseling, silakan hubungi nomor tertera di bawah ini. Tuhan Yesus memberkati.